Udah diterangin belum? Jangankan 18, 5 nggak boleh. Belum, terangin coba. Jangankan 18 sifat, coba terangin. Hah? Iya Bapak. Hah? Jadi itu Di dalam itu tas, tasnya nggak ada. Sifat-sifat negatif itu yang harus Ada. dihilangkan. Jangankan 18 semuanya Di itu. kantor? Ada 10 saja itu tidak boleh. Bahkan 1 saja itu tidak boleh. Karena itu sifat yang busuk, virus yang merusak hati. Rusak hati kita kalau ada 1 saja itu. Seperti peribahasa nila setitik, rusak susu sebelah. Rusak walaupun hanya 1. Nah ini kalau 1 masuk ke hati kita jadi virus merusak seluruh anggota tubuh. Seperti hadis Nabi, ingat di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, bagus seluruhnya. Apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Nah itu selaras juga dengan ayat yang ada di surat Asam, wasamsi waduhaha. Ada qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu akan aflaha, beruntung, selalu dalam keberuntungan, selalu dalam keadaan beruntung. Apapun yang dipegang menghasilkan, apapun yang dikelola menguntungkan, apapun langkahnya menghasilkan. Syaratnya apa kata Allah tadi? Zakaha. Syaratnya apa Pak? Zakaha, membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Hati. Tetapi kalau sebaliknya, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti, niscaya kamu akan selalu dalam keadaan merugi, kamu akan selalu salah, langkahnya selalu tidak tepat, megang usaha tidak jalan, megang proyek mangkrak, megang apapun tidak menghasilkan. Kenapa kata Allah? Karena kamu dassaha. Apa Pak? Dassaha, kamu mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Dengan apa mengotori hati? Dengan itu yang Bapak pegang. Jadi kalau Bapak yang pegang itu sifat 18 itu ditanam di dalam hati, maka kata Allah, apapun usahamu, apapun langkahmu akan selalu merugi. Jadi ini yang Bapak katakan tadi, saya perlu dari Pak Haji bagaimana caranya uang mengejar saya, rezeki mengejar saya. Kuncinya yaitu Bapak, sifat 18 tidak boleh ada, jangankan 18, 1 pun tidak boleh. Karena kalau 1 pun sifat negatif, sifat 18 itu tidak ada di hati Bapak itu, maka yang ada apa? Sifat positif, taman. Apa? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, syukur, senang, gembira, riang, bahagia aja yang ada di hati Bapak. Tidak ada sifat-sifat yang ada itu, hilang semuanya. Kalau itu yang ada seperti Bapak Ibu menanam bunga di taman hati. Kalau bunganya semerbak wangi, kupu-kupunya datang apa dikejar Pak? Datang sendiri. Kupu-kupunya yang kita harapkan apa itu namanya? Rezeki. Apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dengan hati kita yang bersih tadi itu. Begitu Pak ya? Siap? Pasti. Ya pasti bisa. Berat gak nih sifat 18 nggak boleh dilanggar? Pasti bisa. Bisa dah, harus dilawan. Syaratnya itu. Syaratnya itu doang kok. Hatinya harus bersih.
Makanya orang yang hatinya bersih, orangnya rezekinya ada aja. Contohnya nenek kita. Nenek kita kan hatinya bersih. Anak-anak kita, orang tua kita semuanya mapan. Kenapa pas di orang tua kita, lahir kita kok jadinya hidup kita belangsak? Karena orang tua kita hatinya masih bengkok. Beda sama nenek kita. Kalau nenek kita hatinya lurus. Orang tua kita hatinya pada bengkok. Karena saya lihat nenek saya, anaknya 7. 7-7-nya semuanya jadi orang. Nah, coba kita paksain. Hatinya mesti bersih. Biar anaknya bapak, 4-4-nya bersih, mapan semua. Bisa? Terus apa lagi yang mau ditanyain? Apalagi yang masih ngeganjel di ibu, di bapak? Sering mikir. Hah? Sering mikir. Gimana? Sering mikir. Apa yang dipikirin kalau boleh tahu? Dipikirin anak-anak. Contohnya gimana? Contohnya ini anak 4. Kan sekarang harus sekolah, harus pesantren. Sedangkan untuk biayanya tidak punya penghasilan. Kan tadi ilmu RDAI bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kan penghasilannya 10 miliar. Cukup gak nih buat nyokolin anak? Cukup. Iya. Pasti cukup. Udah diajarin baca Qurannya 12 juz. Tartilnya. Nah, jadi bapak tinggal paksain aja. Kalau emang ibu belum bisa, bapak aja yang praktekin. Kalau bapak belum bisa, ibu aja yang praktekin. Pokoknya bangun jam 00 wajib senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Tapi nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Harus full 12 satu orang gitu. 12 juz Maksudnya satu setengah-setengah bapak orang. 6, ibu 6. Pak, Protes. kalau bapak setengah-setengah bapak 6, ibu 6, Iya. kan sama 12 juz. Iya. Emang kalau nanti ibu meninggal dikubur, bapak mau ikut dikubur sama ibu hidup-hidup? Mau gak? Mau. Hah? Nggak mau. Enggak tuh. Ini namanya suami kurang ajar, Bu. Katanya sehidup semati. Kan ibu mati, maksud bapak nggak mau mati juga. Nanti kalau nanti masalah Hah? gitu. Karena dia umur kan tahu kan pagi nyanyinya kayak gitu saya. Ini misalkan nih amit-amit yang baik. Ya. Amit-amit. Ibu meninggal dikubur. Iya. Bapak mau gak dikubur hidup-hidup nemenin ibu dikubur? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Tuh kurang ajar kan tuh suami. Katanya janjinya dia sehidup semati. Jadi baca Qurannya Harus masing-masing. full, satu orang. Iya. Maksud saya mohon maafnya mungkin ada penawaran kayak seperti biasa, tapi kalau gini kan harus full 12 satu orang. Oh, Ya. 12. Makanya nanya saya Buat secara- teman dikubur. Sebelum saya keluar dari sini protes dulu, takutnya karena sisi dengan saya itu masih kan satu jiwa, tapi yang dibicarakan Pak Haji itu lebih tepat karena kalau 12 plus full pasti akan lebih full misalnya gitu. Iya. Yang Soalnya saya- Abdurrahman bin Auf 30 juz full. Iya. Satu katam. 30 juz Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi. Bapak juga full 12. Ibu juga full 12. Kan Bapak udah coba berapa? Misalkan 10. 10. Ibu udah coba 5. Tinggal ditambahin lagi aja. Ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Tapi yang duluan dikabulin ibu. Ya udah ibu dapat 10 miliar, bapak belum. Jangan lupa bapak kasih bu 10 juta. Yang 9 miliar 990 juta buat ibu. Pasti itu kan milik bersama. Ya kasihnya jangan gede-gede, 10 juta aja. Karena laki-laki kalau megang duit banyak bertingkah. Iya pak? Bertingkah gak lo? Hah? Maunya laki-laki. Maunya laki-laki. Kalau sama sih, kita semua laki-laki gitu ya. Ya, tapi kan kalau pakai ilmu atau melihatnya akhirat insya Allah. Apa? Ya, kalau melihatnya yang akan masa yang akan datang, kita kan harus dihisab bagaimana cara istri perempuan. Nah, takut Bapak mau gak supaya dikubur nggak dihisap? saya nggak mau kalau pasti harus dihisab, itu kan udah ada jatahan dari Nabi Muhammad. Iya, bapak mau gak kalau dikubur nggak dihisap? Mau kalau nggak dihisab, karena enak. Bapak kalau mau dikubur nggak dihisap, selama di dunia bapak wajib ngisep nenek istri. Jadi bapak tiap hari ngisep nenek istri. Nanti dikubur bapak nggak dihisap. Ya gitu ya.
Kapan terakhir ngisep nenek istri? Kalau saya boleh tahu, Pak. Terakhir. Sekarang ini hari Rabu. Kalau saya mah jarang. Jarang? Jarang. Kenapa? Karena kalau saya kan bangunnya jam 12 gitu. Jadi harus mandi, harus apa, lebih baik agak jauh gitu Pak istri. Kalau di sini, Pak, kalau penghasilan sebulan 10 miliar, wajib nenen istri. Makanya saya mau ganti nama besok RDI Nenen. Bukan RDI official. Saya mau ganti RDI Nenen aja. Bu, kira-kira kalau ibu bapak nenen dikasih gak, Bu? Iya dikasih tuh. Tuh, baiknya luar biasa istri lo. Kenapa lo nggak mau nenen? Apa sulitnya nenen sama istri? Coba kalau gue boleh tanya. Agak rasa malu. Malu? Agak rasa malu. Malunya gimana? Karena kan saya udah gitu ya, punya anak 4 gitu. Ah. Jadi syahwat itu mengurangi. Apa? Mengurangi syahwat itu. Mengurangi syahwat. Iya, jadi kayak situ paling saling nasihati, ada kelemahan gitu. Kan kalau kayak gini mah Pak Ustadz, Pak Haji, saya nggak jarang bertengkar atau jarang itu karena melihat istri anak 4 itu kelihatannya repot gitu lah kata saya gitu. Maka sayang sekali kata saya gitu ya, senyum gitu. Alhamdulillah gitu kata saya mah. Kalau sekarang saya wajibin tiap hari nenen, mau gak? Kalau disuruh ke Pak Haji, mau. Ah. Jadi yang wajibin gue. Saya mau tiap hari wajib nenen. Berapa kali tiap hari? Berapa kali tiap hari? Sehari 2 kali. 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Oh gitu ya. Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Oh gitu. Bebas mau Tapi nenen di kalau atas. saya kan agak kecil gitu. Ya. Jadi makanya saya kalau tidur berpisah gitu. Bisa gak anaknya dikasih duit suruh jajan jauh di Sukabumi? Jadi bapak neneknya biar lamaan. Kalau malam kan Pak Haji itu tidurnya dengan istri saya. Kalau saya menyendiri aja di kamar yang lain gitu. Kalau waktu jam 12 nah saya hidupin HP aja, kering-kering semua baru bangun gitu. Ya udah. Iya gitu saya. Pokoknya wajib nenen ya. Iya. Pasti kalau begitu. Bisa gak, Bu? Bisa. Oke. Berapa kali Pak Haji itu? Sehari 2 kali. Berapa Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Bisa gak ngitungnya? Bisa. Kalau gak bisa ngitung, Bapak video call sama saya. Bapak yang nenen saya ngitungin. 1, 2, 3, 4. Kedua, kapan Bapak terakhir sama Ibu ML berhubungan suami istri? Tadi malam. Tadi malam. Iya. Siapa yang minta duluan? Dia. Suami. Gimana mintanya ke Ibu ML-nya? Mintanya gimana? Dia kalau mau ya raba-raba gitu Pak Haji. Raba-raba. Iya. Apa yang diraba kalau boleh tahu? Iya, semuanya. Semuanya. Tapi dia nggak nenen. Enggak. Aduh. Lo mah ML-nya aja, nenen dulu. Dibukanya dari nenen. Jadi kalau skripsi, judul, pendahuluan, daftar isi, bab 1, bab 2 gitu mesti urut. Oh jadi tadi malam nggak nenen, langsung ML aja? Enggak. Langsung kesimpulan? Iya. Karena saya takutnya kesiangan gitu. Kesiangan? Iya, nanti tahajud kayak bagaimana ini? Nanti matahari saya jagain, jangan terbit dulu matahari. Ini Bapak belum sempat nenen, nanti saya bisa Pak nahan matahari supaya nggak terbit. Hobi saya. Oh jadi diraba-raba langsung ML? Iya. Oh. Bisa gak mulai besok wajib nenen dulu baru ML? Bisa gak? Pasti bisa. Bisa gak Bu? Bisa. Oke, itu udah sepakat ya, wajib ya. Wajib, harus. Kedua, Bapak paksain kalau mau ke sawah, ke ladang, bisa gak sebelum matahari terbit? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa gak Bapak sebelum ke ladang atau ke sawah, sebelum berangkat keluar dari rumah, Bapak colek neneknya istri? Dua-duanya? Ya, dua-duanya. Kalau satu, yang satu nganggur, sayang dong. Orang ada 2, colek 2. Cuit. Terus colek alat kelamin istri. Cuit. Terus ibu bales alat kelamin suami dicolek. Cuet. Baru Bapak ke sawah. Setiap hari. Setiap hari ini. Ya, saya mau panennya besok harus 4 ton. Amin.
Sekarang kan baru 1,5 ton. Saya sekarang enggak ke sawah sebenarnya Pak Haji. Jadi Diparuhkan sama orang. oh digadoin. Ya, Iya, alhamdulillah saya digadoin. sekarang paling di rumah paling ke kebun. Ya udah, sebelum ke kebun Bapak, Iya. sebelum Paling. matahari terbit. Karena saya sekarang udah jauh dari pertanian tuh ya. Maunya saya kembali kepada Allah. Kalau berjamaah alhamdulillah saya walaupun nggak ada masyarakat saya ngadan. Yang penting full alhamdulillah kalau saya berjamaah. Cuma saya kalau banyak yang dari Pak Haji itu baca Quran dan saya banyak busuk, Banyak emosi gitu. banyak emosi. Oh iya. Iya, yang terasa saya itu Pak Haji. Makanya saya udah ngajak di sini udah 1 tahun. Uangnya udah di kantong 1 tahun itu. Sampai kurang berpikir istri pada saya. Ayo sekarang bagaimana kata Pak Haji dipaksakan katanya. Ya, Baru saya berangkat. ya. Sebenarnya ini mepet ban. Mas saya ini waktu sekolah kan udah pada guru-guru anak saya udah pada telepon sama saya. Kapan tanya anak kesini kan? Saya penting ke saya gitu aja ke teman saya gitu. Alhamdulillah. Ya gitu. Saya. Pokoknya nanti romantis ya Bu. Pasti. Ya. Ke ladang sebelum matahari terbit. Iya. Colek tete ibu dua-duanya. Iya. Colek alat kelamin ibu. Kiri sama kanan kalau nyolek ke kiri oleh tangan kiri atau kanan. Tangan kiri Iya. tete kanan, tangan kanan tete kiri jadi gini. Shit. Oh, iya. Disilang. Enggak. Enggak silang, enggak. Nanti konslet. Gini. Mau praktek? Coba praktek dulu, ntar saya Udah tutorialnya. Ah? Udah tahu baju. Oh, hehehe. Kedua, Ya. saya mau Bapak dan Ibu paksain bisa nggak bisa. Nggak boleh nanya kapan ya saya cair 10 miliar. Kapan ya saya punya duit 10 miliar. Kapan ya, nggak boleh.